YouTuber Nusantara. Kalian tahu, kalau di sebelah sana ada RRT dengan kuasa hukum Refli Harun ngemis-ngemis kepengen SP3, di sebelah sini kebalikannya. RRK Rizal Rustam Kurnia dengan kuasa hukum Ahmad Kosinudin tidak perlu yang namanya SP3. Ahmad Kosinudin, kok nggak sejalan kau sama suara hatinya si Kurnia? Kurnia kemarin baru muji-muji Jokowi lo katanya, ya Bapak Joko Widodo itu elegan, Bapak Joko Widodo itu orangnya teratur. Ini kan kami melihatnya sebagai orang yang kepingin dapat SP3 juga. Kok kau larang? Pieto ini? Ini kamu ini sampai bisa dikatakan ini kamu ini sedang menjerumuskan klienmu. Ini Kurnia mungkin dia sedang membayang-bayangkan kan, aku ndak siap. Aku ndak siap pisah rajang karo suamiku. Karo bojoku aku ora siap, aku ora siap pisah rajang iki. Oh malah. Loro hatiku. Karena dia takut akan bernyanyi nanti di penjara, ya kan? Koyong ini rasane wong nandang kangen. Rino wangi hatiku rasane beteh. Menghitung hari dia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nggak siap. Nggak siap. Aduh, kita dengar dulu. Bang Kozin, tapi sepanjang perjalanan kasus, lalu kemudian Anda dan klien Anda justru meminta SP3, meski tanpa restoratif justice. Oh, saya tegaskan, itu bukan saya ya. Nanti bisa ditanya Bung Refli Harun. Bahkan kami ingin ini sampai ke pengadilan, kami meyakini bukti-bukti yang kami miliki sangat kuat dan sahih untuk membuktikan bahwa dokumen itu bermasalah. SP3 itu maksudnya gimana Bang Kozin? Nah, permasalahan SP3 silakan nanti ditanya oleh media kepada Refli Harun, karena kami memegang Roy Suryo, Kurniati Royani, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi, dan di dalam pembahasan sama sekali kami tidak meminta adanya SP3. Bahkan kita berharap sidang ini bisa dilanjutkan agar apa? Masalah tentang ijazah ini tidak menjadi PR sejarah atau parah lagi utang sejarah. Karena yang berkepentingan ijazah ini dibuktikan di dalam persidangan bukan hanya Saudara Joko Widodo atau mungkin itu dia. Mak, lebih gentleman si Kosinudin ini daripada si Refli Harun. Padahal kemarin orang menyangka bahwasanya Refli Harun lebih berani daripada Kosinudin. Ternyata tidak. Lebih berani Kosinudin. Lebih berani menjerumuskan. Ya, ini menjerumuskan namanya. Karena apa? Ya kan, harusnya ini kliennya, ya RRK Rustam Rizal dan juga Kurnia, harusnya dipikirkan bagaimana caranya bebas. Tansah kelingan, kepengen nyawang, sendelo wes mau tenang. Wah, abot iki. Ini bakalan bernyanyi lagu-lagu sedih. Kurnia gitu loh. Iya, kalau misalnya suaminya setia. Kalau suaminya nggak setia, gimana itu? Emang ada yang tahan? Nungguin sampai 6 tahun? Banyak yang nggak tahan. Sedangkan istri nungguin suami pulang 6 tahun, pulang keluar dari penjara nggak tahan. Apalagi suami nungguin istri keluar dari penjara 6 tahun. Iya, kalau 6 tahun, kalau 8 tahun. Wah, kalau sempat contohnya suaminya cari istri lagi. Cidro janji tekone koe ngapusi. Nganti sprene suwene aku ngenteni. Ya dienteni 8 tahun kan lho. Suwe tenan iku 8 tahun. Nek kalau setahun masih tahan, Mbak. Masih tahan. Laiki 8 tahun. Ceritane piye? Nangis batinku, kretes uripku, teles kebes netes elu neng dadaku.
duduk kelambi anyar. Wes. Karopo itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya. Aku nggak tahu apa motivasi siapa Coach Nudin ini ya kan. Ini kan katanya si Ili dan Neti, dia ini termasuk orang yang nggak peduli dengan nasib kliennya. Refli Harun ya, bagaimanapun juga dia ini berpikir bagaimana supaya kliennya ini positifnya ya, positif di dalam ilmu pendampingan hukum ya, bagaimana kliennya ini harus bebas kan begitu, bagaimanapun caranya, walaupun itu ke MK. Walaupun itu ke MK, yang penting salah kamar. Kalau Egy Sujana katanya salah kamar ini. Tapi lain dengan si Ahmad Kocinudin. Ahmad Kocinudin katakan apa? Kita akan tetap sampai ke persidangan. Masalahnya begini, Ahmad. Yang kau dampingi, ya kan? Itu Roy Suryo. Setelah itu RRK, Rizal, Rizmon dan juga Kurnia, kan begitu. Nah, sekarang begini. Ini si Roy Suryo di sebelah sana katanya minta SP3. Sementara kau bilang katanya langsung ke persidangan. Bingung Roy Suryo ngikutin yang mana. Lagian juga yang penting untuk pembuktian nanti ijazah Bapak Joko Widodo supaya mendapat pengakuan asli ijazah Bapak Joko Widodo. Yang paling penting itu sampai ke persidangan itu Rizmon, Roy Suryo dan juga Tifa. Bukan Rizal Fadila. Bukan Kurnia, apalagi Rustam Effendi. Rustam Effendi mau dipercaya. Alah. Kemarin Rustam Effendi bilangnya apa? Wah, ngapain? Itu ijazah nggak perlu dianalisa. Waktu gue juga ngelihat kemarin dikeluarin Polda Metro Jaya, gue bilang palsu. Bibirnya bukan bibir Jokowi, matanya bukan mata Jokowi, mulutnya bukan mulut Jokowi. Gue bilang palsu. Nggak taunya sekarang biar tuh kalian ya, kalau ditanya wartawan, ya saya kan berdasarkan analisa Roy Suryo. Udah mulai ya, 8 tahun terbayang-bayang ya, terbayang-bayang dong 8 tahun, sakit, belum lagi masuk anginnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Polda mengumumkan tentang 8 tersangka. Salah satunya saya, Rustam Effendi. Buat saya, tersangka itu nggak penting buat saya. Artinya apa? Artinya saya meyakini sendiri bahwa ijazah Jokowi itu memang palsu. Oke. Ijazah itu nggak ada gitu loh. Oke. Sekarang coba kita bayangin ya, secara logika aja, kasat mata yang bisa kita lihat, itu jelas-jelas di foto ijazah Jokowi itu bukan Jokowi. Lihat bibirnya, kupingnya, matanya itu bukan Jokowi. Iya. Artinya tidak perlu dilihat, diperiksa secara lab, dibanding-bandingkan dengan lihat itu aja, itu bukan Jokowi gitu loh. Jadi penetapan tersangka ini buat saya ini mengada-ngada. Ininya mic-nya? Oke, ya gimana? Nah, saya mau tanya tuh, seberapa yakin Bang Rustam dengan foto yang ada di jasa Jokowi itu adalah foto Marlo? Kalau saya kan berdasarkan analisanya Rosuryo. Kalau saya kan berdasarkan analisanya Roy Suryo. Mana? Kata-katamu selangit. Kata-katanya selangit. Aduh, Rustam. Jadi begitu orang ini sekarang, biar tahu kalian. Udah mulai ngeles-ngeles ini. Ada yang ngeles, ada yang puji-puji Bapak Joko Widodo. Ada yang menyangkal bahwasanya mereka sendiri mengatakan bahwasanya laporkan, kalau memang Joko Widodo gentleman laporkan. Nggak ada, saya tidak bilang begitu. Nggak ada, CCTV lagi. Nggak ada, Roy Suryo nggak pernah bilang begitu. Ada, Roy Suryo pernah bilang begitu, kata Freddy Dawani. Enggak. Mana coba?
Ada sama kau pun videonya ada. Nih. Katanya laporkan saya kalau berani, kan begitu di awal-awal. Dilaporin sekarang, lihat harus dihentikan, kan begitu. Dengan alasan karena yang lain RJ. Nggak ada loh ya, itu fitnah loh ya. Siapa bilang Bang Roy laporkan, kami nggak ada. Banyak di medsos. Mana buktinya? Iya, nanti saya tunjukin. Mana buktinya? Banyak di medsos kan. Laporkan Mana? saya kalau berani. Jangan fitnah, mana? Banyak. Nanti saya tunjukin. Nggak Gampang ada, itu. nggak ada. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikannya, yang itu oleh kader salah satu partai itu terpublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Karena kita memang punya bukti yang sangat kuat ya, berbasis ilmiah, berbasis fakta akademik, jadi nggak ada yang membuat kami takut gentar. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau memenjarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik Anda lalui. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai Makan kalah Pak itu. Makan kau ubi kukus itu Rismon. Kau makan apa itu sekalian? Tiba udah mulai ngeles-ngeles dia, ngelak-ngelak dia. Mana fitnah itu. Itu fitnah. Ternyata sekarang begini, ku bilang sama kalian ya, Bonatua sendiri pun juga ya, itu sudah menunjukkan ke khalayak ramai lewat media sosial, lewat media mainstream, bagaimana keabsahan daripada fotokopi ijazah Bapak Joko Widodo. Kemarin itu siapa namanya si apa di antara mereka, si Tifa ya mempermasalahkan atau suruh mempermasalahkan ya, itu legalisirnya kenapa nggak dikasih tanggal? Itu legalisir yang pertama sama yang kedua posisinya berbeda. Legalisir pertama dengan yang kedua itu itu kenapa itu dekannya sama? Yang mendatang-datangnya kok sama? Emang ada peraturan daripada KPU. Ada peraturan KPU yang mengatakan bahwasanya setiap ijazah yang digalisir ya, setiap mau mencalonkan diri harus legalisir ulang. Nggak ada. Jadi kalau misalnya aku lahir akan mencalonkan diri jadi anggota DPR RI dari partai PSI di Jawa Tengah, Dapil Jawa Tengah 3, kan begitu, ya kan? Ku bawa lah legalisir ini, ya kan? Ku bawa legalisir ini biar token dari Sumatera Utara, dari kampung halamanku, dari Porsche, ya kan? Ku bawa, ya kan? Gagal, coba lagi 2034, gagal lagi, coba lagi 2039, coba lagi 2044, masa aku pulang balik ke Sumatera Utara? Begitu nih, dengarkan kalian apa yang disampaikan Bonatua. Kalau memang Rosuryo Rismon Tipa ya tidak mengakui ini ya, berarti memang betul-betul kalian salah pilih orang. Kenapa Bonatua untuk urusan ini cari yang lain maunya? Itu betul itu, karena kami nanti sama-sama mencalonkan kami di Jawa Tengah. Betul, dia udah dilegalisirnya, aku juga udah legalisir. Jadi nanti untuk teman-teman yang di Jawa Tengah, ya, untuk dulur-dulurku sekalian yang ada di Jawa Tengah, kami akan bertanding dengan Bonatua Silalai di Dapil 3. Ya, untuk teman-teman ya, kalau aku dari PSI, kalau dia nggak tahu dari mana. Roha itu artinya hati. Masih ada yang nyangkut di hati. Aduh, Bonatua ya. Jadi sudahilah semuanya ini ya kan, karena apa? Semua sia-sia. Mau kemana kalian larikan? Ya, Bonatua mengatakan bahwasanya mulai dari pertama fontnya itu Times New Roman. Kalau kita merujuk kepada hasil penelitian si Rismon kemarin, dia diawali dari Times New Roman. Harusnya kalau Times New Roman itu sudah terjawab, selesai. Ini perpanjang lagi. Kasar kata yang minta dipenjarakan mereka sendiri kan. Coba kalau ke bulan April, kemarin itu bulan Mei langsung stop, nggak begini.
Times New Roman, setelah itu skripsi, setelah itu lembar pengesahan, setelah itu Kasmujo, setelah itu tembak KKN, setelah itu transkrip nilai, setelah itu biar tahu kalian pendaftaran, setelah itu uang iuran sekolah. Kalah apa? Iya kan? Nah, itu begitu juga mereka ini dari kemarin. Ya, mereka ke Barreskrim. Barreskrim menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo asli, pergi ke Komnas HAM. Dari Komnas HAM pergi ke DPD RI. Dari DPD RI pergi ke DPR RI. Dari DPR RI bawa buku ke Hambalang. Dari situ pergi lagi kemana lagi? Balik lagi ke DPD lagi. Pergi lagi ke Amnesty Internasional. Apa? Inspektorat Pengawasan Umum. Jujur gue bilang, aku udah cek biar tahu kalian ya. Ini aku bacakan sedikit aja ya. Ku bacakan sedikit aja ya. Apa itu fungsi dari Irwasum? Bikin malu. Perhatikan ini ku baca ini. Aku gak mengada-ada ya. Irwasum dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri, disingkat Irwasum Polri, dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Ya kan, Irwasum bertugas membantu Kapolri dalam menyelenggarakan pengawasan internal, pemeriksaan umum, perbendaharaan, akuntabilitas, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu, menelaah ulang review laporan keuangan Polri, serta memfasilitasi lembaga pengawasan eksternal dalam lingkungan Polri. Nggak ada di situ menerima SP3, menerima permohonan SP3 nggak ada. Mau ku baca nanti secara detail lagi yang lainnya kan panjang waktunya nih, malu si Refli Harun. Nggak ada Irwasum itu menerima apa namanya permohonan SP3, nggak ada. Bikin malu aja. Lebih cocok aku kayaknya jadi ahli pidana daripada si Refli Harun. Makanya dibilang siapa namanya si Egy Sujana, itu Refli Harun adik gua. Dia ibaratkan kalau punya banyak uang, dia harusnya pergi ke bank. Ini ke pos Hansip. Ini gimana? Gimana ceritanya nih? Masa dia punya uang pergi ke pos Hansip? Ke bank dong. Dibilangnya kita cacat hukum, kenapa kita ditiru? Kalau kita cacat hukum, kenapa ditiru? Kok mirip kok, Bung? Ya sedikit ya. Yang pertama nih, ada beberapa ya. Jadi biar jelas, nggak ada dari item-item fungsinya, dari tugasnya, kewenangannya Irwasum itu menerima dan juga mengeluarkan SP3, nggak ada. Lihat ini, perumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan fungsional lingkungan Polri, perumusan pengembangan sistem, yang kedua perumusan pengembangan sistem dan metode termasuk pedoman pelaksanaan wasrik. Yang ketiga, fungsinya perencanaan kebutuhan personal termasuk pengajuan saran, pertimbangan penempatan, pembinaan karir dan segala macam. 4, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi hasil wasrik. Kelima, pengolahan dan penyajian. Nggak ada. Capek aku bacanya. Lamun bahasa Sunda nate mangerakeun, eta teh ngerakeun. Bikin malu aja. Nah, Refli Harun ya sekarang itu kasihan aku ngeliat dia. Jadi sekarang kan dia bukan diserang sih, dipojokkan oleh pihak Egy Sujana, dipojokkan oleh pihak Bapak Joko Widodo. Nah, sekarang biar tuh kalian ya, si Refli Harun kalau misalnya nongol di TV ya, kalau nongol di TV dia itu selalu menyerang pribadi. Dengarkan kalian nih, dengarkan. Kepada KPU untuk menyalon presiden dan wakil presiden sama. Kan salinan, Bang. Saya coba diperjelas sedikit. Itu kan salinan. Dalam kita melakukan penelitian, biasanya kan harus ada subjek penelitian yang jelas begitu. Dan ini kan salinan. Nah, asli udah pernah diterima aslinya. Sekarang saya tanya, ya. Yang aslinya mana? Nah itu aslinya di mana? Kemudian penelitiannya pakai apa? Ini penelitiannya punya asumsi bahwa ijazahnya tidak asli. Lalu tiba-tiba yang diklaim sebagai ijazah asli itu baru muncul pada tanggal 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya ketika gelar perkara khusus. Dan itu udah dijadikan objek penelitian yang baru keluar itu. Dijadikan nggak? Ini bingung saya. Yang maksudnya kan soalnya aku begini bro. Anda paham nggak? Ya? Jangan nggak paham juga. Lokus dan tempus deliktinya itu 22 Januari sampai 30 April 2025. Oke. Itu yang dipermasalahkan, yang kemudian dikriminalkan. Kalau Anda
cerita tentang dokumen yang baru keluar 15 Desember 2025 yang diklaim sebagai asli, diklaim ya. Kita mengatakan 99,9 itu palsu. Kalau mengatakan bahwa objek yang sebelumnya tidak boleh. Yang menjadi masalah adalah apakah objek sebelumnya itu punya kredibilitas untuk diteliti atau tidak. Jangan lupa. Apa yang dilakukan Dian Sandi setelah 22 Mei Johandani melakukan press conference, dia ke Solo dan ngomong minta maaf sama Pak Jokowi karena dia mengupload tanpa izin, tapi dia lega karena Pak Jokowi ketawa membiarkan dan kredibilitas objek penelitiannya jelas gitu ya, artinya, Bang Refli ya. apa yang dikatakan Dian Sandi itu dikonfirm oleh Jokowi bahwa seolah-olah ijazah itu asli. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda bicara tentang penelitian, Anda bicara tentang subject to. Subject to apa? Subject to Dian Sandi, subject to Johandani, subjek to Sigit Sunarta, dan dokumen yang pernah beredar. Bukan dokumen yang tidak beredar. Objek dokumen yang belum beredar, itu kan tolol gitu. Objek penelitiannya kalau saya sih ngerasa jauh lebih tolol kalau kita percaya hasil penelitian yang tidak juga melalui autentifikasi, tidak melalui klarifikasi dan lain sebagainya. Karena jauh dari awal Roy Suryo sudah mengambil kesimpulan dan disampaikan ke publik palsu yang menurut saya memang secara penelitiannya diragukan ketika dia mengambil alat uji. Orang yang nggak paham penelitian, kan begitu ya. Orang nggak paham penelitian. Ini yang menurut saya itu ngomong begini. Ya terserah Bang Refli kan sebagai pengacaranya ya. Jadi sah-sah aja juga. Anda sebagai apa? Saya sebagai organisasi yang memang ketua Dewan Pembina Pak Jokowi kan gitu. Saya membela Pak Jokowi. Lalu background Anda apa? Kan begitu loh. Untuk mengatakan bahwa ini bisa. Bukan. Karena orang awam ini nggak kredibel soalnya. Bahwa orang dari hasil uploadan itu nggak jelas. Harusnya memang Pak ijazah Pak Jokowi dilakukan komparasi dan sebagainya. Itu eksplanatif. Nah itu yang menurut saya itu yang jadi akhirnya sesat gitu. Tapi Bang Refli, kemarin kan hakim minta perbaikan permohonan. Apalagi yang kurang katanya? Kalau ini saya jelaskan lagi nih. Kalau nggak paham susah. Gini. Yaudah disederhanakan ya. Di MK itu ya. Sebelum kita masuk pada pemeriksaan persidangan, ada yang namanya pemeriksaan pendahuluan. Anda mau bikin permohonan apapun, maka akan ada 3 panel hakim yang memeriksa permohonan. Dia akan nasihatkan apa aja dinasihatkan. Tapi apakah MK konsisten? Anda tahu Almas Sakib Biru, ya kan? Diterima legal standingnya mempermasalahkan 40 tahun usia presiden. Apakah dia calon presiden? Enggak. Nah, intinya adalah itu adalah tahap yang biasa saja di MK. Cuman Anda kan nggak paham. Kalau kita sengaja, kenapa? Kalau kita bikin katakanlah yang selengkap-lengkapnya, hakim MK akan dibilangin juga sama dia. Inilah, itulah dan lain sebagainya. Nah, terhadap nasihat itu ada 3 pilihan. Kita tetap kepada itu, atau kita memperbaikinya, atau kita tarik permohonan itu. Kita akan memperbaikinya. Kenapa? Karena kita udah tahu otak hakimnya. Iya kan? Dari cara dia memberikan nasihat kepada kita, kita tahu otak hakimnya. Apa? Jadi yang dari sidang kemarin Anda lihatnya apa? Dia mempermasalahkan legal standing. Oke, kalau ada tersangka, masukkan dong buktinya, kan gitu. Iya. Kedua, dia bicara tentang apa sih kerugian antara kondisi RRT ini dengan pasal-pasal yang diujikan. Jadi kita sudah tahu, lalu ketegasan kita mau minta apa. Nah, gara-gara nasihat itulah kita sudah sampai pada sebuah celah yang kita anggap bahwa wah ini harus masuk. Apa itu? Ya nantilah, tunggu tanggal main. Lagi mana? Silakan. Di babak berikutnya. Singkat aja Bang. Ada. Aku mau tutup. Satu hal. Apa? Singkat aja Bang. Saya simpulkan. Bahwa public affairs atau urusan publik itu harus dikecualikan dari kriminalisasi. Harus dikecualikan dari kriminalisasi. Singkat aja. Boleh, silakan aja gitu. Yang paling penting nanti sidang MK kalau memang 14 hari ya bisa diperbaiki dengan baik. Saya rasa sih agak sulit itu. Tapi kalau memang sulit diperbaiki, gimana? Saya udah sering kalau misalnya nanti sidang, ya kan abang ketika berpengalaman juga kan nasihatnya banyak sekali itu dari para hakim. Sulitnya di mana? Nah makanya ketika nanti memang sudah diajukan gitu ya, kalau nanti hasilnya sidang MK seperti apa, ya ditaati juga, jangan ngomong sama orang nggak ngerti kan gitu loh. Baik. Anda jangan juga merasa si paling ngerti gitu loh. Kan ada hal-hal juga yang kita ketahui tanpa harus kita ada di situ. Percuma juga kita baca dan sebagainya gitu ya. Sama orang yang nggak pernah sidang di MK. Baik, kita tunggu nanti makanya ya. Cari yang selevel dong. Baik, nggak level ini. Terima kasih Bang Refli, terima kasih Abang jadi kayak mirip Roy Suryo, Bang. Saudara, informasi lainnya, Menteri Keuangan Purbaya. Apa dibilang? Anda sebagai apa? Datang sport.
Loh, saya sebagai organisasi massa yang penanggung jawabnya adalah Bapak Joko Widodo. Anda tamatan apa? Larinya ke situ. Rosuryo kan begitu juga, asal di debat. Sampai tamatan apa? Kalau misalnya nggak tamat, gimana usah ngomong. Aduh. Nah, sini ada Profesor Kunchoro ya, dari awal sudah men-challenge transkrip nilai Jokowi Widodo ada ya. Jadi ini mungkin banyak publik lupa ya. Seorang guru besar daripada Universitas Gadjah Mada itu mengatakan bahwasanya ini transkrip nilainya Bapak Jokowi Widodo ada. Dengarkan ini. Saya adalah warga negara pembayar pajak dan Joko Widodo telah menggunakan ijazahnya tersebut setidaknya 2 kali tahun 2014 dan 2019 untuk mendapatkan jabatan presiden. Kan pertanyaannya, Jokowi bertanggung jawab harusnya menunjukkan kepada kita semua sebagai warga negara pembayar pajak bahwa ini loh ijazah yang saya pakai untuk mencapai jabatan presiden. Itu bukan urusan saya. Urusan Jokowi dengan Anda. Gitu. Tapi kalau ijazah palsu saya pertahankan. Tugas saya mementarkan ijazah palsu. Karena itu terkait dengan alma mater. Dari mana Pak Profesor Kunchoro yakin bahwa ijazah Jokowi asli? Lo tadi saya bilang. Apanya? Dia itu kuliah di UGM. Teman-temannya membuktikan. Saya punya daftar nilai. Gitu loh. Ada transkrip semuanya. Itu apa tidak? Makanya transkrip nilai atau KRS? Ternyata ada. Akhir. Ada. Anda percaya Jokowi kuliah mesti tidak percaya. Karena Anda konsep Anda pembenaran. Agar Anda benar kemudian itu tidak diakui. Kan? Makanya bilang bengong si Rismon. Itu ngomong guru besar itu, Kunchoro itu. Profesor Kunchoro. Nah, Rismon kemarin biar tahu kalian ya, di dalam di dalam kesempatan ya, di dalam ketika dia menjadi ahli kalau nggak salah ya. Dia nggak ada lagi menyertakan bahwa dia punya disertasi S3 dari siapa? Nah. Ini dia, kalian dengarkan ya. Saudara, tolong jelaskan secara singkat keahlian saudara yang bisa membuktikan ini. Ya, kebetulan saya juga alumni dari UGM Universitas Gadjah Mada, tepatnya di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, masuk tahun 94 dan lulus tahun 98. Ini di dalam keilmuan di Teknik Elektro itu disebutkan pattern recognition atau pengenalan pola dan digital image processing. Setelah lulus dari S1, ya, saya menuliskan di S2 juga saya dari Teknik Elektro UGM dan sudah menulis sebuah jurnal yang cukup sulit saat itu, namanya Jurnal Media Teknik UGM. Jurnal Media Teknik UGM saya menulis dan pembimbing saya bernama almarhum Profesor Dr. Adi Sutanto. Gitu. Untuk menilai sebuah ahli, ada faktor orangnya, faktor pengetahuannya, faktor pengalamannya, kemudian baru kami masuk ke faktor keterangannya. Kan seperti itu undang-undang mengatur. Ya, saya bisa berkompetisi dengan ahli yang lulusan MBA, Pak. Oh, bukan. Bukan kami maksudnya berkompetisi, tapi artinya kami harus tahu pengalaman saudara. Sudah, nggak usah berdebat. Disertasi saya itu, Pak, tentang konten video, kriptografi dan keamanan data. Saya percaya karena saudara saya ini. Bisa ditanding dengan yang lulusan MBA, Pak. Oh, bukan. Kami bukan mau menanding, tapi kami bertanya. Artinya kami hanya menanyakan beberapa hal yang perlu kami tahu. Kompetensi saya juga, saya memiliki paten, jurnal, book chapter. Oh, iya. Ahli Anda punya ya? Jangan berlebih ya. Jadi kewajiban ahli adalah berpendapat apa yang ditanya oleh. Kan? Nggak dipakai lagi. Dia cuma mengatakan bahwasanya saya seorang ahli lulusan UGM. Sosok nantang dia. Apakah ahli Anda kompeten? Kok jadi kau yang menentukan orang kompeten apa enggak? Lapet. Ada ya. Jadi kita akan lihat bagaimana ya kasus Bapak Joko Widodo, kasus ijazah
ijazah asli yang disangkakan palsu ini ya akan bergulir ya. Ya sudah hampir dipastikan, hampir bisa dipastikan bahwasanya kasus ini harus bergulir sampai ke persidangan. Oke? Nah itu dia ya. Jadi itulah Pumpar Bela. Salam NKRI, NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.